Halo Sobat Harga Terbaru, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi informasi tentang Xiaomi Redmi Note 9. Oke, langsung saja kita intip spesifikasi yang dibawanya oleh Redmi Note 9. Apakah masih layak dipakai di akhir tahun ini ataukah malah menyaingi dari smartphone terbaru di akhir tahun ini? Di jaringannya tetap masih sama karena dirilis pada awal bulan lalu, dibekali dengan jaringan LTE. Kemudian untuk bodinya memiliki dimensi tinggi 162,3 mm, sedangkan untuk ketebalannya yaitu 8,9 mm dan untuk lebarnya yaitu 77,2 mm. Lanjut untuk beratnya, memiliki berat 199 gram. Kemudian untuk SIM-nya yaitu dibekali dengan dual SIM standby. Lanjut di bagian layarnya, menggunakan layar IPS LCD dengan 450 nit, berukuran 6,53 inci, sedangkan untuk resolusinya beresolusi Full HD atau sama dengan 1080 kali 2340 pixel dengan rasio 19,5 banding 9. Lanjut di bagian performanya, didukung dengan sistem operasional Android 10 MIUI 12. Untuk prosesornya menggunakan MediaTek Helio G85 fabrikasi 12nm. Untuk prosesor ini memiliki kecepatan yang cukup baik juga dan mengatur dayanya juga cukup elok. Dan untuk CPU-nya menggunakan CPU octa-core yang terbagi menjadi dua lisensi. Yang pertama menggunakan 2 core dengan kecepatan 2,0 GHz Cortex A75. Nah, yang lisensi pertama ini untuk menjalankan aplikasi berat dan pokoknya yang berat-berat, sedangkan untuk yang ringan menggunakan lisensi yang kedua menggunakan 6 core dengan kecepatan 1,8 GHz Cortex A55. Dengan demikian ponsel dapat membaginya saat bermain game berat dan saat menjalankan aplikasi ringan, dan kemungkinan besar ponsel akan stabil dan tidak mudah panas. Lanjut di bagian pengolah grafiknya menggunakan Mali G52 MC2. Nah, prosesor ini juga cukup mendukung untuk bermain game mobile seperti PUBG atau Mobile Legends atau Free Fire dan lain sebagainya. Itu di bagian penyimpanannya, didukung dengan beberapa pilihan RAM, dari yang terkecil yaitu 3 GB, untuk internalnya 64 GB. Sedangkan untuk yang tertinggi yaitu 6 GB dengan internal 128 GB. Perlu Anda ketahui bahwa RAM itu hanya berpengaruh sedikit untuk kecepatan ponsel. Yang pertama yaitu yang mempengaruhi yaitu prosesornya. Semakin cepat prosesornya juga semakin cepat juga ponsel menjalankan sistemnya, bukan berpatok pada kapasitas RAM-nya. Lanjut di bagian kamera utamanya, didukung dengan 4 kamera berkonfigurasi 48 megapiksel, 8 megapiksel, 2 megapiksel dan 2 megapiksel. Berlanjut untuk fiturnya yaitu flash HDR dan panorama. Nah, ini yang cukup disayangkan di bagian videonya. Kenapa dibekali 4 kamera namun resolusi yang didapatkan untuk video cukup kecil,
yaitu 1080p dengan kecepatan fps 30 fps. Mungkin alangkah baiknya jika resolusi videonya bisa sampai 4K. Oke, lanjut di kamera depannya. Didukung dengan satu kamera berkonfigurasi 13 megapiksel. Untuk fitur yang diberikan yaitu HDR dan panorama. Untuk video yang dihasilkan yaitu sama, yaitu 1080p dengan kecepatan 30 fps. Lalu fitur yang diberikan yaitu fingerprint, kemudian proximity dan kompas giro untuk penyeimbang dan apa ini namanya. Oke, lanjut untuk baterainya. Menggendong baterai berkapasitas 5020 mAh. Sedangkan untuk fitur yang diberikan yaitu fast charging 18W dan refresh charging 9W. Lanjut di bagian warnanya. Didukung dengan 3 warna, forest green, midnight gray, dan polar white. Nah, yang terakhir tentu untuk harganya dibanderol dengan harga termurah yaitu Rp2.199.000. Nah, kesimpulannya Redmi Note 9 ini masih cukup layak digunakan di akhir tahun 2020 ini untuk menjalankan beberapa hobi Anda seperti game mobile, PUBG, Mobile Legends, Free Fire, dan lain-lain. Nah, sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Jika masih kurang paham, dapat ditanyakan di kolom komentar. Dengan senang hati saya akan menjawabnya. Saya akhiri, salam harga terbaru.